Pada dekade 1930-an, singkong bukan sekadar tanaman pangan biasa. Di tangan dingin perusahaan kolonial, tanaman ini diolah menjadi tapioka, bahan baku penting bagi industri tekstil, kertas, hingga pangan di berbagai negara. Rekaman ini mendokumentasikan siklus produksi tersebut di Tanah Jawa. Dimulai dari proses penyewaan lahan milik penduduk, hingga budidaya dan panen singkong dalam skala besar. Sebagian lahan yang digunakan merupakan tanah milik warga desa yang disewa melalui perantara kepala desa. Pembayaran dilakukan secara tunai sebagai bagian dari kontrak penggunaan lahan. Arsip ini juga memperlihatkan bagaimana proses administrasi dilakukan pada masa itu. Bagi penduduk yang belum dapat menulis, penerimaan uang sewa ditandai dengan cap jempol. Setelah urusan administrasi selesai, pekerjaan di ladang pun dimulai. Tanah dibajak di bawah terik matahari, dipersiapkan agar gembur dan siap ditanami. Batang singkong pilihan kemudian dipotong menjadi stek bibit, masing-masing dengan mata tunas yang sehat. Bibit-bibit ini ditanam dengan jarak yang teratur, membentuk barisan rapi di seluruh lahan perkebunan. Setiap bibit menerima pupuk dalam takaran tertentu untuk memastikan pertumbuhan yang seragam. Sementara itu, para pekerja juga membersihkan lahan dari gulma agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Setelah menunggu sekitar 14 hingga 18 bulan, singkong pun siap dipanen. Pada usia inilah kandungan pati mencapai tingkat terbaik untuk diolah menjadi tepung tapioka. Umbi-umbi singkong kemudian dicabut dan lahan diperiksa kembali untuk memastikan tidak ada hasil panen yang tertinggal.
Setelah panen selesai, singkong-singkong dikumpulkan dan diangkut menggunakan gerobak sapi. Setelah panen terkumpul, singkong diangkut menuju pabrik pengolahan. Menariknya, sebagian kendaraan pengangkut pada masa itu menggunakan kayu sebagai bahan bakar. Arsip ini memperlihatkan bagaimana sebuah sistem industri pernah berjalan di pedesaan Jawa. Dimulai dari penyewaan lahan, proses budidaya, hingga pengangkutan hasil panen. Sebuah dokumentasi yang merekam pertemuan antara teknologi industri, tenaga manusia, dan alam pedesaan di kaki Bukit Malang.